Ibas menerima uang $200.000. Saya bilang namanya Ibas ada di catatan saya $200.000. Korupsi dana APBN itu paling banyak dilakukan bermula dari permainan mafia anggaran. Itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Jadi pada prinsipnya PPATK itu akan mendukung khususnya dari pendekatan follow the money, jadi dari aliran transaksinya saja. Sudah terbukti menurut BPK audit investigasi dengan kwitansi macam-macam melakukan pengambilan uang negara secara nggak benar. Kasus ini konstruksinya sudah mulai terlihat bentuknya sudah mulai. Karena memang karena memang pihak-pihak itulah yang bertanggung jawab terkait anggaran. Jadi tidak salah juga kemudian memeriksa mereka, bukan dalam konteks mereka menjadi tersangka atau tidak. Kita harus mulai dari titik berangkat yang jelas untuk membicarakan dan memberantas mengerti korupsi sekompleks Hambalang. Kita sedang berproses dan hasilnya kami sampaikan dengan penegak hukum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kembali menyerahkan berkas transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan proyek Pusat Pelatihan dan Olahraga Bukit Hambalang, Jawa Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekitar 2 atau 3 temuan terbaru, demikian kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf di kantor Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Jakarta hari ini. Laporan yang bertajuk hasil analisis itu, kata Yusuf, sudah diserahkan sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ke KPK. Namun dia menolak untuk menjabarkan secara lebih mendetail hasil analisis itu. Di dalamnya kita mencari pihak lainnya, kita cari transaksinya. Demikian tegas dia. Menurut Yusuf, PPATK selalu bersinergi dengan KPK terkait penanganan kasus korupsi termasuk Hambalang. Kami ikut membantu dan mensupport. Demikian tandas Kepala PPATK itu. Sebelumnya PPATK sudah pernah melaporkan 10 laporan terkait proyek Hambalang. Dalam 10 laporan itu terdapat 23 transaksi yang mencurigakan. KPK mulai menyelidiki kasus Hambalang sejak Agustus 2011. Hingga kini KPK masih mengumpulkan 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus Hambalang ke tahap penyidikan. Setidaknya ada 2 peristiwa yang terindikasi korupsi dalam proyek Hambalang yang ditaksir KPK mencapai 2,5 triliun rupiah. Pengadaan proyek Hambalang ditangani kerjasama operasi atau KSO PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Pertama, pada proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang di Jawa Barat. Kedua, pengadaan proyek Hambalang yang dilakukan secara multi-years. Untuk mengembangkan penyelidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sekitar 70 orang, antara lain ex-Kepala BPN Jaya Winoto, anggota Komisi 2 DPR Ignatius Mulyono, Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, Menpora Andi Malarangeng hingga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Atia Laila. KPK juga sudah 2 kali memeriksa Anas Urbaningrum, namun mantan anggota KPU itu membantah terlibat dalam kasus Hambalang. Pemerintah berencana membangkitkan kembali proyek mega kompleks olahraga Hambalang yang hingga kini terbengkalai. Menpora Zainuddin Amali usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 15 Maret menyatakan, bangunan mangkrak di Hambalang, Kabupaten Bogor akan digunakan menjadi tempat latihan bagi atlet-atlet andalan Indonesia. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding. Demikian kata Menpora usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers. Rencana pengoperasian kompleks olahraga Hambalang disebut telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Selain Hambalang, Zainuddin juga menyatakan bakal membangun tempat pemusatan latihan terpadu di berbagai daerah yang akan membina atlet-atlet junior guna mendukung keberadaan Sekolah Khusus Olahraga atau SKU yang kini sudah berdiri di Cibubur. Pembangunan tersebut tidak lepas dari target pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan guna membahas desain olahraga nasional. Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA, demikian kata Zainuddin. Tentu ini rangkaian panjang sebab untuk sebuah prestasi menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi. Demikian tambahnya. Proyek Hambalang sudah dimulai 2010 kemudian dihentikan setahun kemudian.
setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan dugaan korupsi dalam pembangunan. Pembangunan megaproyek senilai lebih dari 2 triliun rupiah di masa Menpora Andi Alfian Melarangeng jika melanggar izin mendirikan bangunan atau IMB. Sementara pada pertengahan tahun lalu, Zainuddin menyatakan sudah mendapat restu penggunaan lahan di Hambalang sebagai lokasi pelatnas berbagai cabang olahraga. KPK juga sudah memberi lampu hijau untuk kelanjutan pembangunan proyek Hambalang.